Saya tanya kepada Anda. Ada media sosial sekarang, ada media teknologi informasi. Pernahkah Anda meneliti seberapa banyak berita yang di-share di media sosial itu yang benar dan berapa yang bohong di media sosial itu? Pernah Anda melakukan riset tidak? Tidak ya. Tapi Anda kan lihat terus ya. Lihat, kalau Anda lihat TikTok, kemudian lihat ke Instagram, informasinya Anda akses, Anda lihat tidak? Dilihat, masuk nggak ke otak Anda? Masuk itu. Tapi Anda tidak pernah menyeleksi informasi itu benar atau tidak. Nah, hati-hati, berarti kebohongan itu sudah Anda masukkan ke dalam memori Anda. Nah, ketika Anda ngobrol, maka Anda akan mengeluarkan obrolan itu sesuai dengan Anda lihat, padahal yang Anda lihat kebenaran faktanya belum tentu kebenarannya. Jadi hati-hati anak-anak sekalian, dengan ada informasi yang banyak ini, jadi informasi-informasi yang kita akses itu kadang bohong semua. Akhirnya pengetahuan kita masuk yang bohong-bohong, ketika ngobrol bohong semua itu. Hati-hati, maka dari itu pendidikan di sekarang dilatihnya apa? Bukan menghafal, tapi dilatihnya berpikir menganalisis. Berpikir membedakan mana yang opini, mana yang fakta, mana yang benar, mana yang bohong. Dilatih Anda untuk seperti itu di sekolah itu. Maka Anda untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, dilatih untuk kalau Anda mengemukakan sesuatu harus bersumber kepada yang benar. Paham ya? Supaya kalian tidak bohong, maka kalau kalian ngomong, omongan kalian itu harus bersumber kepada data fakta yang benar. Ini cara berpikirnya. Misalkan Anda baca sebuah buku, teori tentang misalnya kesehatan. Anda berbicara tentang agama, berbicara tentang keyakinan, keimanan. Maka keyakinan, keimanan Anda itu harus merujuk kepada sumber yang benar. Jadi jangan katanya. Misalkan saya sering mendengar, melihat Anda sekalian memahami agama berdasarkan katanya. Kata siapa? Kata guru saya. Kata kepala sekolah. Itu nggak boleh begitu dalam beragama. Tapi beragama harus kembali kepada berdasarkan Quran, berdasarkan hadis yang saya ingat, yang saya baca, berdasarkan Quran yang saya pahami, berdasarkan Quran yang saya ingat, bukan katanya. Nanti kalau katanya, artinya Anda tidak merujuk kepada sesuatu yang benar. Betul? Yang benar apa dalam beragama? Al-Quran, hadis. Maka hati-hati kalau berbicara agama, Anda harus tahu rujukannya, hadisnya, Qurannya. Nah sekarang mudah nggak cari rujukan hadis, cari rujukan Quran sekarang dengan teknologi informasi? Bisa di searching. Kalau ada orang ngomong, kamu bener nggak itu dari Quran, ayat berapa? Coba dicek. Bisa ditanyain, bisa di googling, bisa ketahuan apakah dia salah baca Qurannya atau dia benar. Benar merujuk Qurannya, benar merujuk hadisnya, bisa diperhatikan. Ya, jadi omongan-omongan orang itu bisa dicek benar nggak itu dia. Begitu ya anak-anak sekalian, itu supaya kalian tidak bohong. Hati-hati loh, orang-orang yang sudah berkedudukan tinggi, sudah berilmu, dia juga berpotensi bohong. Bohong kalau apa? Kalau dia tidak tahu tapi dia memaksakan seperti orang tahu, itu dia berpotensi menjadi orang bohong. Nah anak-anak sekalian, kalian yang berpendidikan, awas. SMA itu sudah menengah atas loh. Pendidikanmu sudah tinggi loh. Maka kalau kalian keluar sekolah ini, kalian sudah menjadi orang dewasa yang berpikirnya sudah berpikir logis, berpikir empiris, berpikir berdasarkan data, dan dia mengeluarkan kebenaran. Hati-hati. Jadi benar dan salah itu bukan di omongan orang, tapi di mana? Saya ngomong benar misalkan, kata kamu, oh ya bener lah omongan si bapak itu. Kebenaranmu itu bukan di omongan saya, tapi kalau saya mengeluarkan sumber data yang saya omongkan itu. Misalkan saya mengeluarkan ayat dalam Al-Quran, saya katakan bahwa kebenaran itu adalah kalau kalian berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa Pak? Jalan yang lurus itu adalah kalau kamu melaksanakan sholat dan kamu melaksanakan sedekah atau zakat. Itu kan omongan saya. Lalu dasarnya dari mana? Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Itu sumbernya yang dikemukakan. Nah, yang dibenarkan itu bukan omongannya, tetapi sumber yang dirujuknya apa. Itulah yang memperkuat omongan orang. Gitu. Bisa dipahami? Jadi anak-anak sekalian, makanya saya anjurkan Anda untuk banyak membaca. Kenapa? Karena Anda sekolah itu tujuannya adalah menginput pengetahuan yang banyak ke dalam otak Anda. Hei,